Inna salati wa nusuki, dan semua nusuk-nusuk yang kita lakukan dari ibadah haji, umroh, kurban dan lain sebagainya. Wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb seluruh alam. Itu apa? Wa yu'tuz zakah, dan mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat ini induknya seluruh perkataan dan perbuatan yang merupakan hubungan kita dengan manusia. Ayat ini ayatun jami'ah, ayat yang mencakup semua kehidupan kita, sudah menjelaskan tentang misi kehidupan kita. Awwalu man tusa'ar nar, api neraka itu, kata Rasulullah, itu nanti akan dinyalakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kali dijadikan bahan bakarnya itu dengan 3 orang. Tentunya yang dimaksud 3 orang ini bukan hanya 3 orang, ya, tetapi semua yang mewakili apa yang ada pada 3 orang ini. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, orang yang ustushhida, orang yang matinya mati syahid, dia mati dalam peperangan, kemudian didatangkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, fa'utiya bihi, kemudian Allah ta'ala menyebutkan kepadanya akan semua kenikmatan yang Allah sudah berikan. Dites oleh Allah ta'ala apakah dia akui atau tidak. Fa'arafaha, lalu dia mengakui semua kenikmatan tadi. Madza amilta fiha, lalu kamu isi dengan apa nikmatku itu? Kamu gunakan untuk apa nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Dia mengatakan, ya Allah, aku gunakan nikmatmu ini, harta yang engkau berikan, kesehatan, kekuatan badan yang engkau karuniakan kepadaku, aku gunakan untuk berjihad di jalanmu ya Allah. Qataltu fika ya Allah, aku berjuang untukmu ya Allah. Apa kata Allah Ta'ala? Kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Oleh Allah Ta'ala ditolak pengakuannya orang ini. Kamu ini berjuang liyuqala innahu jari, hanya sekedar untuk mendapatkan pengakuan-pengakuan orang bahwa kamu ini pemberani, kamu ini pahlawan. Akhirnya apa? Karena tidak benarnya niatnya tadi dalam berjuang di jalan Allah Ta'ala, karena riya, hanya ingin dipuji oleh manusia, hanya ingin mendapatkan pengakuan-pengakuan manusia. Akhirnya oleh Allah Ta'ala dipanggil malaikat, fa'umira bihi, diseret oleh malaikat, kemudian diterungkupkan dengan wajahnya, fa'ulqiya finnar, akhirnya dia dimasukkan ke dalam api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'du. Ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Ali bin Abi Thalib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama salat berjamaah, salat subuh, kemudian kita duduk sejenak untuk membaca kitab Adab Sulukil Murid, etika adab, kumpulan adab perjalanan al-murid, seorang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada halaman 12 di alinea kedua. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Pak ya? Bagian ke bawah, bagian paling bawah itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Bahwasanya kata Rasulullah, hanya saja amal-amal itu harus disertai dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Bahwasanya semua amal itu harus disertai dengan niat. Hadis ini Bapak Ibu sekalian, itu selalu oleh ulama-ulama kita, pembimbing-pembimbing kita, itu selalu mereka letakkan di bagian pertama. Apa tujuannya? Ini untuk menuntun kita semua agar pertama kali setiap kita melakukan suatu pekerjaan, yang harus kita perbaiki, yang harus kita benarkan, yang harus kita luruskan adalah niat kita. Agar apa? Agar niat kita, tujuan kita itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, atau yang biasa kita sebut dengan ikhlas. Ya, karena ikhlas itu artinya apa? Memurnikan niatnya, memurnikan tujuannya kepada Allah, untuk Allah, karena Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi ulama kita mengingatkan kita, ya, agar pertama kali seakan-akan mereka mengatakan pada kita, wahai murid, ya kita semuanya adalah murid. Dikatakan murid adalah orang yang berkeinginan kuat, yang sudah ada luapan keinginan di dalam hatinya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan murid, ya. Seakan-akan mereka mengatakan pada kita, kamu harus luruskan pertama kali niat kamu, benarkan niat kamu, supaya apa? Nanti akan benar semua apa yang kita lakukan, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala berfirman apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Jadi kita nggak diperintahkan apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini jamaah sekalian itu nggak diperintahkan apa-apa oleh Allah. Hanya yang diperintahkan oleh Allah dari kita, yang diinginkan oleh Allah taala dari kita, wa ma umiru, tidaklah kata Allah mereka diperintah illa liya'budullah, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukhlisin, di mana seluruh ibadah yang kita lakukan, ibadah itu artinya jamaah sekalian adalah apa? Kita melakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan sebuah ketaatan, ya, yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu mutatallabatil ibadah, dengan semua tuntutan-tuntutan ibadah. Tuntutan ibadah ada dua kata ulama, yaitu adalah apa? Kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu adalah tuntutan ibadah. Nah, kita nggak diperintahkan oleh Allah kecuali untuk itu jamaah sekalian. Illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas, dengan memurnikan niatnya, tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lahuddin, kita tundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hunafa, sedikit pun nggak ada kecondongan saat kita melakukan ibadah apapun yang kita lakukan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya, semua salatku, inna salati wa nusuki, dan semua nusuk-nusuk yang kita lakukan dari ibadah haji, umroh, kurban dan lain sebagainya. Wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb seluruh alam. Itu. Ya.
Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Enggak ada kecondongan sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Hunafa, benar-benar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Nah, Allah taala dalam ayat itu menyebutkan dua pekerjaan besar yang ini menjadi induk semua hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita dengan manusia. Wa yuqimus shalah, dan menegakkan salat, ini induknya semua perbuatan yang kita lakukan yang merupakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Induknya adalah salat. Nah, dari salat ini kemudian banyak turunannya, ya, perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang kita lakukan yang itu merupakan hubungan kita dengan Allah, atau yang biasa kita sebut dengan apa? Hablun minallah, ya, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua apa? Wa yu'tuz zakah, dan mengeluarkan zakat. Nah, mengeluarkan zakat ini induknya seluruh perbuatan-perbuatan dari perkataan dan perbuatan yang merupakan hubungan kita dengan manusia. Jadi dari wa yu'tuz zakah ini turunannya banyak. Turunannya banyak. Semua albir, semua al-ihsan, semua kebaikan-kebaikan, ya, kita dengan sesama kita. Ya, dan dengan apa yang ada di sekitar kita, itu semuanya turunan dari wa yu'tuz zakah. Jadi luar biasa jamaah sekalian. Ayat ini ayatun jami'ah, ayat yang mencakup semua kehidupan kita. Sudah menjelaskan tentang misi kehidupan kita. Saya teringat kepada apa yang dikatakan oleh Gus Baha dalam ceramahnya. Beliau mengatakan kita ini kadang-kadang merasa marah, merasa jengkel ketika ada orang gak menghormati kita, ketika ada orang gak menghargai ilmu kita. Kadang-kadang kita merasa jengkel. Tapi ayo kita kembalikan pada ayat ini, bahwa misi kehidupan kita seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah jabarkan dalam ayat ini. Kita gak diperintahkan apa-apa oleh Allah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, murni tujuan kita untuk Allah, menegakkan salat, mengeluarkan zakat. Sudah. Itu misi kehidupan kita, kata beliau. Makanya untuk apa kemudian kita marah? Untuk apa kita jengkel ketika ada orang gak menghormati kita, ketika ada orang gak menghargai kita? Untuk apa? Ya, itu buang-buang energi yang bukan untuknya Allah Ta'ala wujudkan kita ke dunia ini. Allah wujudkan kita ke dunia, tujuannya itu wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan itulah agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Agama Allah yang di dalamnya penuh dengan nilai-nilai yang mulia. Wa dzalika dinul qayyimah. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hadis ini didatangkan oleh para ulama kita selalu dalam bab-bab pertama yang mereka paparkan kepada kita sekalian. Karena mereka ingin menuntun kita agar niat kita benar. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan bahwasanya setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Kita teringat dengan hadis Nabi SAW. Nabi menceritakan, jamaah sekalian, apa kata Rasulullah? Api neraka itu, kata Rasulullah, itu nanti akan dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali dijadikan bahan bakarnya, awwalu man tusa'ar nar, pertama kali api neraka itu dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, apa kata Rasulullah SAW? Itu dengan 3 orang. Tentunya yang dimaksud 3 orang ini bukan hanya 3 orang, ya, tetapi semua yang mewakili apa yang ada pada 3 orang ini. Yang pertama kata Rasulullah SAW, orang yang ustushhida, orang yang matinya mati syahid, dia mati dalam peperangan. Kemudian didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fa utiya bihi, didatangkan di hadapan Allah orang ini.
Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan kepadanya akan semua kenikmatan yang Allah sudah berikan. Dites oleh Allah Ta'ala apakah dia akui atau tidak. Fa'arafaha, lalu dia mengakui semua kenikmatan tadi, bahwa itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat hidung, nikmat macam-macam yang Allah Ta'ala ingatkan kepada dia. Lalu dia semuanya, dia akui semua kenikmatan itu. Kemudian apa kata Allah Ta'ala? Pertanyaan Allah Ta'ala, Allah mengatakan kepada orang ini, "Madza amilta fiha?" Lalu kamu isi dengan apa nikmatku itu? Kamu gunakan untuk apa nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Dia mengatakan, "Ya Allah, aku gunakan nikmatmu ini, harta yang engkau berikan, kesehatan, kekuatan badan yang engkau karuniakan kepadaku, aku gunakan untuk berjihad di jalanmu ya Allah. Qataltu fika ya Allah, aku berjuang untukmu ya Allah." Apa kata Allah Ta'ala? "Kadzabta," kamu bohong. Oleh Allah Ta'ala ditolak pengakuannya orang ini yang mengatakan dia berjuang untuk Allah. Allah katakan, "Kadzabta," kamu bohong, kamu dusta. Kamu ini berjuang liyuqala innahu jari, hanya sekedar untuk mendapatkan pengakuan orang bahwa kamu ini pemberani, kamu ini pahlawan. Akhirnya apa? Karena tidak benarnya niatnya tadi dalam berjuang di jalan Allah Ta'ala, karena hanya riya, hanya ingin dipuji oleh manusia, hanya ingin mendapatkan pengakuan manusia. Akhirnya oleh Allah Ta'ala dipanggil malaikat, fa umira bihi, diseret dia, diseret oleh malaikat, dan kemudian diterungkupkan dengan wajahnya, fa ulqiya finnar, akhirnya dia dimasukkan ke dalam api neraka. Ini jamaah sekalian, betapa busuknya riya ini jamaah sekalian, betapa bahayanya riya. Makanya ayo kita terus meluruskan niat kita. Alhamdulillah kita ini diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala, diberikan petunjuk oleh Rasulullah SAW dengan hadis ini, agar kita terus memperbaharui niat kita. Mungkin saja apa yang sudah kita lakukan ini, yang sudah kita lakukan selama ini, ada yang gak ikhlas karena Allah. Ayo kita perbaharui, niatnya diperbaharui agar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum terlambat jamaah sekalian. Alhamdulillah kita yang masih diberi kehidupan oleh Allah, belum terlambat untuk kemudian memperbaiki niat kita, memperbaharui niat kita. Itu yang pertama. Ya, yang pertama. Yang kedua, seorang alim, seorang yang berilmu. Seorang yang berilmu, orang yang belajar ilmu, yang mengajarkannya dan mengamalkan ilmunya. Kemudian ketika didatangkan di hadapan Allah, ditanya oleh Allah Ta'ala. Sebelumnya Allah Ta'ala menjabarkan dulu akan nikmat-nikmatnya, dan diakui oleh orang tersebut. Lalu Allah Ta'ala bertanya kepada orang ini, "Madza amilta fiha?" Apa yang kamu lakukan di dalam kenikmatan-kenikmatanku? Kamu gunakan untuk apa itu? Dia mengatakan, "Ya Allah, aku gunakan untuk belajar ya Allah. Aku gunakan untuk ngajar ya Allah. Aku amalkan karena Engkau ya Allah, di jalanmu ya Allah." Allah Ta'ala mengatakan, "Kadzabta," kamu bohong. Kamu ini belajar, kamu ini ngajar hanya sekedar untuk mendapatkan klaim, hanya sekedar untuk mendapatkan titel kamu ini orang alim. Kamu ini sudah S1, kamu sudah S2, sudah S3, doktor dan semacamnya. Hanya sekedar itu untuk dikatakan kamu seorang alim. Wa qara'tal Qur'an liyuqala innahu qari'. Kamu baca Al-Quran hanya sekedar untuk dikatakan, wah kamu ini orang yang pandai baca Quran, kamu ini orang yang ahli baca Al-Quran. Waqad qila, kata Allah Ta'ala, itu sudah kamu peroleh kan. Orang sudah semuanya pada ngakuin kamu ini orang alim, kamu orang yang pandai baca Quran, semuanya orang pada ngakuin. Waqad qila. Nah inilah kata Rasulullah SAW tadi apa? Wa innama likulli mri'in ma nawa, setiap orang kata Nabi akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya hanya sekedar dikatakan orang pahlawan, ya dia akan dikatakan pahlawan. Kalau niatnya hanya sekedar dikatakan oleh tersohor dia, ternar dia, viral dia menjadi orang alim, dikatakan orang alim, maka dia akan dikatakan orang alim. Dia mendapatkan apa yang dia niatkan.
Yang ketiga ya mas sekalian, orang yang kaya raya, orang yang banyak hartanya, yang diberikan oleh Allah Ta'ala asnaf minal mal, berbagai macam harta Allah Ta'ala berikan kepada dia. Diberikan rumah, kendaraan, ya, diberikan sawah, toko dan lain sebagainya. Asnafan minal mal, dia punya pembandaraan harta yang sangat banyak, dari emas, perak dan lain sebagainya. Lalu ketika di hadapan Allah, Allah mengingatkan akan nikmat-nikmatnya, Allah tanya lagi sama dia. Allah katakan ya kepada orang itu, kamu gunakan untuk apa itu semuanya? Dia mengatakan, ya Allah, aku infakkan di jalanmu ya Allah. Kata Allah Ta'ala, bohong. Bohong. Kamu ini menginfakkan hartamu hanya sekedar untuk dikatakan kamu ini jawad, kamu ini orang dermawan, waqad qila, dan kamu sudah peroleh itu. Kamu sudah mendapatkan itu. Akhirnya dipanggil malaikat, diseret dia ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah jamaah sekalian, ya inilah pentingnya kita meluruskan niat kita. Ya pentingnya kita melakukan apa? Tashih, perbaikan terhadap niat. Kemudian tajdid, kemudian kita perbaharui niat itu agar dia benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Nabi SAW dalam hadis ini memberikan sebuah contoh. Ini sebuah contoh saja yang disampaikan Nabi, ya. Faman kanat hijratuhu ilallah, siapa orang yang hijrahnya kepada Allah Ta'ala karena taatnya kepada Allah, wa rasulihi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya orang tersebut betul-betul kepada Allah dan Rasulnya. Artinya mendapatkan pengakuan Allah. Kalau dia betul-betul berhijrah di jalan Allah, mendapatkan pengakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dia benar-benar mentaati beliau, meneladani beliau. Tetapi wa man kanat hijratuhu ila dunyan, siapa orang yang hijrahnya kepada dunia, yusibuha, yang ingin dia peroleh. Orang berhijrah niatnya hanya sekedar untuk mendapatkan harta, mendapatkan dunia yang ingin dia dapati. Motivasinya, tujuannya untuk itu. Awi mura'atin, atau karena seorang perempuan yang kihuha. Memang ini jamaah sekalian, Rasulullah menyebutkan dua hal ini. Pertama dunia, yang kedua perempuan. Karena inilah yang banyak kemudian merusak, mencemari dan menodai niat seseorang dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, ya. Makanya oleh Nabi disebutkan dua hal ini. Bukan berarti hanya dua hal ini yang bisa merusak niat kita. Banyak sekali, ya. Tetapi Nabi menyebutkan dua hal ini memang pokok, ya, induknya. Nah dua hal ini, pertama apa? Dunia, yang kedua perempuan. Ada seorang waktu itu yang berhijrah ini karena hanya ingin menikahi seorang perempuan yang bernama Ummu Qais, sehingga disebut dia, ya, disebut sebagai muhajir Ummu Qais. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Kata Habib Abdul Haddad, beliau mengatakan, akhbara sallallahu alaihi wasallam. Silakan diperhatikan kitabnya Bapak Ibu sekalian. Ya, kitab ini supaya dibuka, ya, kita baca bersama. Akhbara sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW memberitakan, annahu, bahwasanya la amala illa an-niyah, tidak ada amalan, tidak ada satu amalan kecil atau besar illa an-niyatin, kecuali harus disertai dengan niat, harus keluar dari niat. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa kita melakukan perbuatan itu dengan sengaja, bukan tidak sengaja. Bedanya orang melakukan suatu amalan yang berangkat dari suatu niat, ya, dengan yang tidak, itu kalau yang dengan niat berarti dia menyengaja. Ya, dia melakukannya itu an qasdin. Artinya dia sengaja memang melakukannya. Seperti Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu melakukan ini dengan niat,
Artinya Bapak keluar dari rumahnya sudah memang sengaja mau datang ke masjid Ali bin Abi Thalib untuk melaksanakan sholat subuh, kemudian untuk mendengarkan pengajian. An-niyah. Tapi kalau nggak ada niat, bisa jadi kita nggak sengaja melakukannya itu tanpa kita sengaja, nggak ada maksud dalam diri kita. Nah makanya itu yang perlu. Tidak ada suatu amalan illa an niyatin, kecuali harus disertai dengan niat, jamaah sekalian. Kemudian wa annal insan, dan bahwasanya manusia kata beliau bihasbi manawa, menurut apa yang dia niatkan, ya. Bahwasanya manusia kata Abdul Haddad dia akan memperoleh menurut apa yang dia niatkan. Niatnya untuk apa? Itu yang akan diperoleh oleh kita, ya. Makanya penting ini dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Ta'ala, penting kita memperhatikan hal ini. Yusabu wa yujza, dia akan mendapatkan pahala dan makan balasan. In khairan fa khairun, kalau niatnya baik maka balasannya nanti baik dari Allah. Wa in syarran, kalau niatnya jelek, buruk, fa syarrun, maka juga dia akan mendapatkan balasan yang buruk. Faman hasunat niyatuhu, maka siapa orang yang niatnya baik, hasuna amaluhu, maka akan baik pula amalnya, ya. Waman khabusa, waman hasuna amaluhu la muhalah, tidak mustahil orang kalau niatnya baik amalnya baik. Waman khabusat niyatuhu, tapi orang yang niatnya jelek, niatnya busuk, qabusa amaluhu la muhalah, ya, maka juga akan jelek amalnya. Itu bisa dipastikan demikian. Wa in kana fis surati thayyiban, sekalipun tampaknya baik. Jamaah sekalian, Allah Ta'ala nggak bisa dikelabui oleh kita. Walaupun kita berpura-pura melakukan kebaikan, tapi kita niatnya jelek, Allah tahu. Dan di pandangan Allah, karena Allah Ta'ala melihat kepada hati kita, ya, yang dilihat oleh Allah hatinya. Allah tahu, oh ini orang niatnya nggak benar, walaupun apa yang dia lakukan itu baik, tampaknya baik, dia bersedekah, ya, dia melakukan kebaikan, jadi tampaknya baik, tapi dalam penilaian Allah tetap jelek. Karena apa? Karena niatnya yang buruk, karena niatnya yang busuk. Bisa jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apa yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi kan pernah mengatakan, kata Nabi, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Ada orang, kata Nabi, yang melakukan amalan, yang dia lakukan adalah amalan-amalan ahli surga. Hatta ma yakuna bainahu wa bainal jannati illa dhira, sepanjang hidupnya dia melakukan amalan-amalan surgawi, sehingga antara dia dengan surga sudah tinggal selangkah, kata Nabi, tinggal satu hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi kemudian dia dahulunya, ya, sudah ada ketentuan yang telah mendahuluinya. Kemudian dia fayamalu bi amali ahlin nar, dia melakukan perbuatan ahli neraka, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Nah bisa jadi jamaah sekalian, orang yang kata Rasulullah ini dia amalnya amalan surgawi, itu hanya zahirnya saja, hanya yang tampak saja, amalnya amal baik, tapi hatinya busuk. Nah makanya kemudian ditentukan di akhir hayatnya dia melakukan kejelekan. Naudzubillah min dzalik. Bisa jadi seperti itu maknanya. Walaupun tentu banyak makna-makna yang lain ya ditafsirkan oleh ulama. Ya ditafsirkan oleh ulama tentang hadis ini. Makanya hadis itu jamaah sekalian, itu hadis yang paling menggoncang seorang hamba, yang paling menakutkan seorang hamba. Dari hadis ini kita faham bahwa kita nggak boleh bersandar kepada amal kita. Kita nggak boleh gurur, kita nggak boleh terpedaya, kita tidak boleh terkagum-kagum dengan amal kita, nggak boleh. Kita nggak tahu bagaimana akhir hayat kita, jamaah sekalian, kita nggak tahu, ya kita nggak tahu. Makanya kita nggak boleh memandang orang
jelek. Jangan. Kita husnudzon kepada setiap orang. Karena kita nggak tahu akhir hayatnya orang ini bagaimana, kita nggak tahu. Setiap orang itu punya potensi untuk berubah. Yang baik menjadi jelek, yang jelek menjadi baik, itu punya potensi setiap orang. Makanya yang paling menentukan nanti adalah akhir hayat kita. Nah cuma Allah Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menetapkan garisnya. Kalau kita ingin matinya mati husnul khotimah, ayo kita berjalan di jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan ketaatan. Karena ini yang akan menjadi sebab dan mengantarkan kita untuk bisa mati husnul khotimah. Ya. Makanya Allah Ta'ala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Nah, bisakah kita mematikan diri kita sendiri? Kan tidak bisa ya mas sekalian. Nah, tapi itu sudah jalannya yang Allah Ta'ala berikan. Kalau kita bertakwa kepada Allah, ya, kalau kita taat kepada Allah, itu yang akan mengantarkan kita kepada kematian dalam Islam. Nah, selanjutnya, jadi tadi dikatakan wa in kana fi surati thayyiban kalladzi ya'malus shalihat tasannu'an lil makhluqin. Contohnya orang yang melakukan amal-amal soleh tapi dia sifatnya hanya kamuflase, berpura-pura lil makhluqin kepada makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Ya dia berpura-pura. Nah itu kan berpura-pura, dia baca Quran pura-pura hanya sekadar untuk dikatakan dia ini orang yang bisa baca Quran. Nggak ada maksud lain, hanya berpura-pura saja. Nah, tampaknya kan secara zahir ini orang baca Quran, seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW atau yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Allah menjabarkan tentang orang munafik. Orang munafik itu jamaah sekalian, kata Allah Ta'ala, bukan tidak sholat mereka, sholat. Ya, orang munafik itu sholat, bukan tidak sholat. Kata Allah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka sholat, mereka bermalas-malasan. Artinya apa? Mereka sholat, cuma bedanya mereka bermalas. Makanya kita jangan sampai bermalas-malasan untuk sholat, ya jangan. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau ada orang sudah malas untuk melakukan sholat, itu harus dia curiga. Jangan-jangan hatinya sudah ada kemunafikan. Ya. Kemudian apa kata Allah Ta'ala? Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dia tidak berzikir kepada Allah kecuali zikirnya sedikit. Ngalak sapar lona ingat nak Allah Ta'ala. Nah itu orang munafik. Bukan tidak berzikir dia. Dia berzikir juga kepada Allah. Dia baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca Allahu Akbar. Tetapi tidak banyak kata Allah. Zikirnya kepada Allah sedikit, jarang-jarang zikirnya. Ya, banyak putusnya zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis dikatakan apa? Rasulullah kan pernah memberikan penjabaran tentang orang yang baca Quran. Kata Nabi, pertama orang mukmin yang baca Quran itu seperti buah-buahan yang harum yang rasanya enak. Artinya orang mukmin yang benar niatnya ini luar biasa jamaah sekalian. Dan dia membaca Al-Quran, dia baik, dia harum, zahir dan batin. Zahirnya harum, batinnya juga harum. Itu diumpamakan oleh Nabi bagikan buah utrujah. Ya, buah utruja itu ya bisa apel mungkin, bisa jeruk ya, atau buah-buah yang lain yang harum dan rasanya enak. Nah, kemudian kedua kata Nabi, orang mukmin yang enggak rajin baca Quran itu seperti kurma kata Nabi. Ya, seperti kurma karena ada keimanan tetap baik batinnya. Batinnya tetap baik orang ini. Seperti kurma itu enggak ada baunya tapi rasanya enak. Ya. Nah, kemudian yang ketiga kata Nabi, orang munafik yang pandai baca Quran. Loh, ada orang munafik yang pandai baca Quran. Itu seperti apa kata Nabi? Seperti bunga. Bunga itu harum, tapi rasanya pahit. Karena memang busuk, batinnya busuk. Ya. Nah, yang keempat, orang munafik yang tidak membaca Al-Quran itu kata Nabi seperti handholah. Handholah itu buah-buahan yang busuk baunya. Ya, aromanya busuk dan rasanya juga pahit, nggak enak. Nah, artinya zahir dan batin busuk dia. Di hadapan Allah Ta'ala, di hadapan manusia dia busuk. Naudzubillah min dzalik. Nah itu. Kemudian wa akhbara alaihi salatu wassalam
Rasulullah SAW kata Habibul Haddad memberikan berita kepada kita melalui hadis tadi, anna man amila lillah, bahwasanya orang yang bekerja untuk Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala, ala wifqil mutaba'ati li Rasulillah, dengan mengikuti dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kana sawabuhu 'ala Allah, maka orang ini akan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Kana sawabuhu 'ala Allah wa kana munqalabahu, dan endingnya orang ini, akhir perjalanan orang ini, ila ridwanillahi wa jannatihi, yaitu mendapatkan ridhonya Allah dan mendapatkan surganya Allah, fi jiwarillahi wa khiratihi, dalam lindungan Allah dan dalam apa? Khiratihi, menjadi orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wa anna man qasada ghairallah, orang yang bermaksud selain Allah Ta'ala, wa amila li ghairillah, kemudian dia bekerja untuk selain Allah, kana thawabuhu wa jazaohu, maka pahalanya nanti oleh Allah disuruh minta kepada siapa? Inda man tasanna'a lahu, kepada siapa dia berbuat, untuk siapa dia berbuat. Sama Allah diusir. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Allah mengatakan, wa qadimna, kami nanti kata Allah akan mendatangi, ila ma amilu min amalin, mendatangi semua amal-amal manusia ini. Lalu apa kata Allah? Yang tidak ikhlas karena Allah, faja'alnahu haba'an mantura, kami buang, dibuang sama Allah, dijadikan, dihambur-hamburkan oleh Allah, amalnya yang banyak itu dihambur-hamburkan, habaan, menjadi debu, mansura, yang bertebaran. Tak paratu ke Allah Ta'ala, ya. Ini naudzubillah, karena tujuannya bukan untuk Allah Ta'ala. Ya sudah, sama Allah suruh minta kepada siapa dia berbuat, untuk siapa dia berbuat. Naudzubillah min dzalik. Diumpamakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya seperti orang yang datang ke pasar, ke pertukuan untuk membeli barang, tapi dia membawa uang yang palsu. Akhirnya dia datang mau beli kursi, dia keluarkan uangnya, loh ini uangnya palsu pak, tak ikendei pestena, boleh dia barang, tak oleh. Eoser keluar pak, biar nyibel peste palsu, tak terima. Entar katuku lain, melihat barang lain boleh, beki pestena tak terima juga, tak ikendei karena benga palsu, tahu ampun kada luar sau benga. Naudzubillah. Nah begitu gambarannya orang yang tidak ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya, Allah tidak mau menerimanya. Allah hanya mau menerima maka khalisan sawaban, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi balasannya orang itu inda man tasanna lahu wa ra'alahu, dan kepada siapa dia ingin memperlihatkan amalnya. Kalau dia ingin memperlihatkan kepada mertuanya amal solehnya, ya sudah disuruh minta ke mertuanya nanti. Ya, sementara mertuana tadi apa-apa. Ya, yauma la yanfa'u malun wala banun. Ada tadi apa-apa kita ini. Ya. Mimman la yamliku lahu wala li nafsihi, orang yang kita riak karenanya, baik itu istri kita, atasan kita, mertua kita, atau siapa saja, dia nggak punya kekuasaan terhadap dirinya, apalagi kepada orang lain. La yamliku lahu wala li nafsihi darran, tidak bisa memberikan bahaya, wala naf'an, tidak juga bisa memberikan manfaat, wala mautan, tidak bisa mematikan, wala hayatan, tidak bisa menghidupkan, wala nusyura, dan tidak pula bisa membangkitkan. Semua yang bisa memberikan manfaat, bahaya, menghidupkan, mematikan, membangkitkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Allah nggak bisa. Makanya betapa celakanya, betapa ruginya dia ketika diusir dari hadirat Allah dan Allah tidak mau memberikan pahala kepadanya, disuruh minta kepada yang lainnya, akhirnya yang lain pun tidak bisa berbuat apa-apa tentunya. Betapa ruginya dia, betapa nispana orang nggak dintoh, ya.
Kemudian wa khassal hijrata, Nabi SAW mengkhususkan dalam hadisnya dengan kata hijrah itu. Rasulullah memberikan contoh dengan hijrah. Min baini sairil amal, di antara amal-amal yang lain. Kenapa? Tanbihan, ini dalam rangka menggugah alal kulli bil ba'di, menggugah agar kita melek terhadap semua amalan dengan sebagian di antara amal soleh itu adalah hijrah. Artinya apa? Ketika Rasulullah mengatakan hijrah itu, maka tentunya agar kita melek dengan sholat, zakat, haji, jihad dan lain sebagainya. Ini al-kul. Kita melek kepada semua ini bil ba'di, dengan yang sebagiannya, yaitu adalah apa? Hijrah. Nah itu tambihan alal kulli bil ba'di, lianna minal ma'lum inda ulil afham annal ikhbara laysa khassan bil hijrah. Jadi orang yang faham tentunya dia akan mengerti bahwa ini bukan hanya khusus masalah hijrah saja yang harus diluruskan niatnya, tapi semuanya. Bal huwa amun, tapi ini menyeluruh fi jami'i syara'il Islam, dalam semua syariat-syariat Islam. Tsumma aqul, kemudian terakhir beliau mengatakan, kemudian aku mengatakan, i'lam ayyuhal murid, ketahuilah wahai murid, kata beliau, at-talib, orang yang mencari ridhanya Allah, wal mutawajjih, orang yang menghadapkan dirinya, ar-raghib, orang yang bersemangat untuk menghadap kepada Allah Ta'ala. Annaka hina sa'altani, bahwasanya engkau ketika meminta kepadaku, an ab'asa ilaika bi syai'in minal kalamil mansubi ilayya, untuk aku menyampaikan kalimat-kalimatku kepada engkau. Jadi ceritanya memang kitab ini jamaah sekalian itu berawal dengan adanya permohonan, permintaan kepada beliau untuk menuliskan kalimat-kalimatnya. Nah, kata beliau, ketika engkau meminta kepadaku untuk menyampaikan sesuatu yang disandarkan kepadaku, coba lihat ini tawaduknya beliau ya. Beliau mengatakan al-mansubi ilayya, yang disandarkan kepadaku, seakan-akan apa yang beliau sampaikan ini dia nggak mengklaim ini karya saya, enggak, itu hanya disandarkan kepada saya, kata beliau. Ini luar biasa ketulusan beliau, keikhlasan beliau. Lam yahdurni minhu ma arahu munasiban lima anta bisabilihi wa qad ra'aitu an uqayyida fusulan, dan aku memandang, kata beliau, untuk kemudian aku membuat dalam kitab ini pasal-pasal wajizah yang ringkas, yang singkat, tashtamilu ala syai'in, yang meliputi terhadap segala sesuatu, min adabil iradah, dari etika al-iradah, orang yang punya keinginan, keinginan yang kuat, bi ibaratin salimah, dengan ungkapan-ungkapan yang sederhana. Wallaha as'alu, akhirnya hanya Allah yang aku mohon kepadanya, an yanfa'ani wa iyyak, agar manfaatnya ini dari kitab ini kembali kepadaku dan kepada engkau, wasairul ikhwan, dan juga manfaatnya meluas kepada semua saudara-saudara kita, bima yuriduhu alayya min dalika wa yusiluhu ilayya mimma hunalika fahuwa hasbi wa ni'mal wakil. Hanya Allah Ta'ala tempat kita bersandar, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita berharap. Demikian apa yang kita bisa baca dari muqaddimah kitab Adab Sulukil Murid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima harapan-harapan beliau kepada Allah Ta'ala untuk diri beliau dan untuk kita semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.